Selamat pagi adik-adik sekami dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan kakak Mila dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, edisi hari ini hari Senin, tanggal 12 Mei tahun 2025 dalam Pekan Paskah yang keempat. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai ayat 10. Mari sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu atas segala berkat dan perlindungan-Mu kepada kami anak-anak-Mu, di mana Engkau telah menjaga kami di sepanjang malam tadi. Pada pagi hari ini, kami hendak mau membaca, mendengar, dan merenungkan sabda-Mu. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, agar apa yang Tuhan sampaikan melalui firman pada hari ini dapat kami pahami dan kami mengerti. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-dombanya itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik sekami dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Dalam bacaan Injil hari ini yang diambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai ayat 10 mengisahkan tentang gembala yang baik. Kita ketahui bahwa Yesus Kristus sendiri adalah seorang gembala yang baik, yang dapat menuntun, membimbing,
mengarahkan, dan membawa domba-dombanya pada jalan yang benar dan jalan yang baik. Tentunya Yesus tidak menginginkan domba-dombanya tersesat, dan Dia ingin domba-domba itu keluar dan masuk melalui pintu yang telah disediakan oleh-Nya. Apakah yang dimaksud dengan gembala yang baik itu? Dalam bacaan tadi tersebut dikatakan bahwa gembala yang baik adalah Dia yang menjaga sekaligus membukakan pintu bagi domba-dombanya. Dan setelah domba-domba itu keluar, gembala yang baik itu berjalan di depan dombanya dan domba-dombanya mengikuti Dia. Gembala yang baik adalah yang dapat memberi contoh dan teladan untuk menuntun, membimbing, mengarahkan, dan membawa domba-dombanya pada jalan yang baik dan benar dengan suasana yang menyenangkan dan merindukan menuju ke padang rumput yang hijau. Dalam hal ini Yesus berkata, "Akulah pintu, dan barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai segala kelimpahan." Adik-adik sekami dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, siapakah yang dimaksud dengan domba? Domba yang baik pasti mengenal gembalanya, dan gembala yang baik juga pasti mengenal dombanya. Yesus telah menyatakan dirinya bahwa Dia adalah gembala, maka kita umat manusialah yang menjadi domba-domba Allah. Domba yang baik adalah domba yang mau mendengarkan suara gembalanya, yakni mendengarkan dan mengikuti perintahnya serta setia bersamanya, agar domba tersebut tidak hilang dan tersesat. Adik-adik sekami dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita pun dituntut untuk menjadi gembala yang baik dimanapun kita berada, baik di lingkungan sekitar kita, di sekolah, di gereja, di pasar, di rumah, dan di mana saja kita berada. Yesus menginginkan agar seorang gembala yang baik tentu mempunyai kepribadian yang sungguh rendah hati, penguasaan diri, pribadi yang menarik, dan selalu mendengarkan dengan hati setiap suara yang menyapa dan datang kepada kita. Amin. Setelah kita membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragih yang baik,
menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Adik-adik sekami dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga seluruh aktivitas kita pada pagi hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan semoga kita berjumpa lagi dalam episode Do Re Mi selanjutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.